interview dan psikotes di magang bakti BCA. Kenalan nama, usia, kemudian asal dari mana. Yo, balik lagi bersama gue Isan dalam channel San Isan Project. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini gue pengen sharing mengenai magang bakti BCA lagi. Karena di video gue yang sebelumnya gue sempat membahas mengenai interview dan juga psikotes. Dan ada yang komen, "Kak, tolong dong dibuat video interviewnya." Nah, jadi gue pengen sharing kali ini dan sedikit membedah juga interview dan psikotes di magang bakti BCA. Kalau di video gue yang sebelumnya, gue tuh kan lebih pada sharing aja pengalaman gue waktu ikutan seleksi dari tahapan administrasi sampai dengan penempatan di cabang. Nah, kalau kali ini gue pengen sharing ke interview dan psikotesnya, jadi lebih spesifik lagi. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel gue dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari gue. Kalau belum di subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi gue akan bahas dari tahap psikotes dulu baru ke tahap interview. Karena memang untuk proses rekrutmennya itu dari tahap psikotes baru ke interview. Lalu di psikotesnya ini ada apa aja sih dan ada berapa tahap? Seperti yang gue udah jelasin di video gue yang sebelumnya, untuk psikotesnya itu ada 2 tahap. Jadi ada psikotes 1 dan psikotes 2. Nah, untuk soalnya ini mengenai kita kayak ngerjain lawan kata dan juga persamaan kata. Misalnya benar lawannya salah, terus juga kanan lawannya kiri. Nah, kalau untuk persamaannya kayak misalnya telepon genggam, handphone, yaitu contoh untuk persamaan kata dan juga lawan kata. Nah, kemudian ada juga deret angka atau kayak matematika dasar. Nah, ini tuh soalnya yang biasanya kayak angka 4, terus 8, 12, 16. Nah, itu kan dia lompatnya 4 angka ya, atau juga perkalian 4. Jadi kita harus nerusin tuh angka berapa berikutnya. Nah, kita pilih tuh jawaban yang paling benar. Lalu kemudian ada juga mengenai gambar atau bangun ruang. Kayak misalnya gambar persegi nih sama gambar lingkaran. Nah, ini kalau diputer ntar dia jadinya kayak gimana. Nah, itu ada juga soal kayak gitu. Lalu yang terakhir ada tes koran. Nah, tes koran ini buat yang belum tahu, jadi gue jelasin lagi. Tes koran itu kita dapat selembar kertas yang besar, pokoknya segede koran deh. Nah, itu jadi isinya angka semua. Dari bawah ke samping juga itu isinya angka semua. Nah, untuk cara pengerjaannya itu dijumlahkan dan pengerjaannya itu mulai dari atas. Tapi ada juga beberapa cara kayak ngerjainnya dari bawah. Itu tuh tergantung dari pengujinya aja, mulai dari atas apa dari bawah. Nah, lalu pengerjaannya gimana? Caranya kan seperti yang gue bilang tuh dijumlahkan. Kayak misalnya angka 8 sama angka 7. Kalau dijumlah itu kan 15. Nah, yang ditulis di sebelahnya itu cukup 5 aja. Jadi nggak perlu ditulis 15. Nah, misalnya nih di bawahnya 7 ditambah 7 berarti kan 14. Nah, yang ditulisnya itu berarti angka 4-nya aja. Jadi angka puluhannya itu nggak usah ditulis. Nah, lanjut lagi kayak misalnya 4 ditambah 4 berarti kan 8, langsung tulis 8. Nah, lalu kalau nemuin angka 9 plus 1 berarti kan 10. Nah, itu yang ditulis angka 0 aja. Nah, begitu terus ke bawahnya sampai penguji bilang stop atau garis. Nanti kita stop mengerjakan dan lanjut lagi tuh ke sampingnya atau juga dilanjut ke bawahnya. Itu tergantung dari pengujinya nanti. Jadi itu dia kurang lebih gambaran untuk tes koran. Kita lanjut ke psikotes kedua. Di psikotes kedua ini soalnya lebih kepada tes kepribadian dan juga kayak ngukur kreativitas kita. Nah, untuk soal ini kan kayak menggambar. Nah, gambar ini juga ada banyak macamnya. Kayak kita tuh diminta ngelanjutin gambar dimulai dari objek titik, terus kemudian ada 3 garis, kemudian ada kayak yang huruf T gitu tapi nyerong. Nah, itu kita diminta untuk
menggambar dari potongan objek jadi sebuah objek baru. Nah nanti kita disuruh tulisin tuh gambar mana yang paling mudah dibuat, terus yang paling sulit, terus alasannya kenapa itu yang paling mudah, terus kenapa itu yang paling sulit. Yaitu mengenai yang kita melanjutkan gambar. Terus juga kita diminta untuk menggambar orang, kayak orang itu lagi ngapain sih, terus juga profesinya apa, terus tuh lagi ngapain. Jadi kita diminta untuk menggambar, dan gambar ini harus cukup detail. Jadi nggak perlu bagus-bagus banget, tapi yang penting gambarnya tuh jelas. Lanjut ke tahap interview. Kalau kemarin itu gue interviewnya ada 2 kali, jadi interview HR dan interview user. Untuk pertanyaan di interview HR ini lebih umum dan general, kayak misalnya kita kan perkenalan dulu nih. Nah perkenalan ini perkenalan nama, usia, kemudian asal dari mana, terus background pendidikan dan lain-lainnya. Pokoknya kita perkenalan diri kita tuh dengan jelas ya. Nah kemudian biasanya lanjut ke pertanyaan kayak kamu punya pengalaman kerja apa, terus ikut organisasi nggak selama kuliah atau sekolah. Lalu kayak kita tuh ditanya juga bersedia nggak ditempatin di seluruh cabang BCA. Misalnya tuh di luar daerah, kita keberatan nggak kalau ditempatin di sana. Nah kemudian kayak kita ditanya juga nih, kenapa BCA harus nerima kita. Nah itu tuh harus kita jawab dan udah persiapin jawabannya ya. Jadi sebelum teman-teman interview, teman-teman juga harus udah pelajari company dari yang teman-teman lamar. Jadi teman-teman udah tahu tuh jawabannya apa, kalau misalnya apa yang harus dilakuin kalau kita mau diterima di perusahaan tersebut. Untuk di interview user, pertanyaannya ini lebih serius dibanding interview HR. Nah kalau di interview user ini biasanya kita juga langsung tuh dites mengenai job desk kita nantinya. Kalau di Bakti itu kan untuk jadi teller dan customer service. Nah lalu apa aja sih yang harus dilakuin oleh teller dan customer service? Jadi kalau kemarin itu gue langsung disuruh role play atau bermain peran. Jadi gue tuh disuruh peranin jadi customer service. Nah customer service itu kalau ngelayani nasabah kayak gimana? Jadi gue disuruh peranin tuh, ya udah gue peranin aja. Kayak gue jadi CS beneran gitu kan. Pokoknya gue peranin gue jadi customer service. Nah contohnya kayak selamat pagi dengan Isan, ada yang bisa dibantu, mau transaksi apa. Jadi ya gue berperan seperti udah jadi customer service. Lalu ditanya juga tuh produk-produk di BCA tahu nggak, di tabungan tuh ada kartu apa aja sih. Nah gue jawab tuh ada kartu silver, gold, dan platinum. Jadi ya gue jawab seperti yang gue tahu aja gitu kan. Dan juga gue jawab itu dengan browsing. Jadi selain gue dites dadakan juga, gue ada yang udah gue persiapkan, kayak ya minimal kita tahulah beberapa produk di BCA. Nah itu untuk di interview user. Dan kita ditanya juga nih, nanti kalau misalnya kamu diterima, kamu mau nggak ditempatin di cabang di luar daerah. Nah itu ditanya lagi. Kalau gue sih kemarin jawabnya siap dan nggak keberatan kalau harus kos. Jadi pokoknya apapun yang terjadi kita tuh harus siap. Nah itu dia kalau di interview user. Nah lalu gimana nih triknya supaya bisa lulus? Nah untuk triknya ya teman-teman harus pelajari dulu profil dari company atau produk-produknya tuh apa aja sih yang ada di BCA. Jadi teman-teman browsing dulu tuh ada apa aja di BCA. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya, teman-teman tuh udah tahu. Nah terus juga berpakaian yang rapi dan sopan juga tentunya ya. Jadi pakai kemeja, kalau yang cowok baju dimasukin, sepatu pantofel. Nah di interview user ini gue udah lebih rapi dibanding interview dan psikotes, karena gue udah dapet pengalaman dari yang sebelumnya kan. Jadi bisa dibilang pengalaman gue tuh waktu tes yang pertama di interview dan psikotes itu, yang pertama itu lebih santai karena gue nggak pakai celana bahan, gue pakai celananya cuman chino. Terus juga gue pakai sepatu sneakers dan kemeja ya kemeja rapi biasa, nggak formal. Nah di interview user ini gue penampilannya lebih formal
Jadi gue lebih rapi, gue pakai celana bahan dan sepatu pantofel. Nah itu terlihatnya lebih formal aja. Selain berpenampilan rapi, kita juga harus nggak boleh ragu-ragu tuh saat menjawab pertanyaan. Karena kalau terlihat ragu kan berarti kita bisa dibilang meragukan ya. Nah jadi kita harus sudah persiapan nih. Pokoknya nggak boleh ragu saat menjawab pertanyaan. Selain jangan gugup dan ragu-ragu, kita juga harus jelas nadanya saat menjawab pertanyaan. Jadi intonasinya jelas saat kita melakukan interview. Itu dia untuk interview dan psikotes di rekrutmen Bakti BCA. Jadi semoga teman-teman yang mau daftar di Bakti BCA bisa lulus dan keterima. Dan juga nanti saat dites baik itu psikotes maupun interview, teman-teman udah tahu cara menjawabnya kayak gimana. Nah itu dia untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa nih untuk support channel gue dengan di like, di share, dan di subscribe. Karena dengan teman-teman share dan di subscribe itu akan bermanfaat sekali untuk channel gue ke depannya. Kalau gitu gue pengen pamit dulu dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, see you.